selanjutnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Christina, Suliman, Sarlica, dan Wim Fartina. Nah, di sini kami akan memaparkan dan menjelaskan mengenai potensi dan permasalahan kependudukan. Baiklah, sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan komen di bawah ini. Selamat menyaksikan. Baik, saya Sherly akan menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan untuk menambah jumlah penduduk dan kekuatan untuk mengurangi jumlah penduduk. Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama yaitu faktor alami disebabkan oleh kelahiran dan kematian yang telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu faktor non-alami, migrasi dan emigrasi. Imigrasi bersifat menambah jumlah penduduk, yaitu bersifat membuat migrasi masuk ke negara kita. Kemudian yang kedua, faktor emigrasi bersifat mengurangi jumlah penduduk karena membuat migrasi keluar dari suatu negara. Kemudian yang kedua, permasalahan kualitas hidup. Kualitas hidup adalah suatu penilaian atas kesejahteraan suatu individu yang mencangkup seluruh aspek emosi, sosial, dan fisik dalam kehidupan individu tersebut. Ada tiga faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Yang pertama, permasalahan kesehatan. Semakin tinggi tingkat kesehatan penduduk Indonesia, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita dijadikan tolak ukur untuk mengukur kemakmuran suatu negara. Pendapatan per kapita negara Indonesia masih tergolong rendah. Data tahun 2016 di Indonesia mencapai 11.220 dolar Amerika Serikat, di mana keadaan ini menggambarkan kehidupan negara masyarakat Indonesia tergolong miskin atau belum sejahtera karena penghasilannya masih rendah. Kemudian yang ketiga, masalah pendidikan. Tingkat pendidikan termasuk salah satu indikator yang menentukan kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi juga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Saat ini tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relatif rendah, karena mayoritas penduduk Indonesia hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah menengah atas atau SMA, SMK. Bahkan tak jarang juga kalau warga Indonesia yang lulus dengan ijazah sekolah dasar atau SD. Kemudian yang ketiga yaitu pandangan terhadap pertumbuhan kualitas hidup. Pandangan pesimis. Menurut Malthus, seorang ahli ekonomi berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat bermasalah karena cenderung membanjiri setiap respon yang disebabkan oleh kemajuan teknologi dan akumulasi modal. Kemudian yang kedua yaitu pandangan optimis, yaitu pandangan yang percaya bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat memungkinkan adanya skala ekonomi yang akan diambil dan dapat mempromosikan inovasi teknologi dan kelembagaan. Seiring berkembangnya teknologi dan inovasi, para pemikir berharap skala ekonomi mampu membuat keadaan lebih baik, tentunya dengan kualitas penduduk yang dimiliki dan bukan hanya kuantitas. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai transisi demografik. Apa itu transisi demografik? Transisi demografik adalah istilah yang mengacu kepada transisi dari tingkat kelahiran dan kematian dari tingkat yang tinggi menjadi rendah karena ekonomi suatu negara atau wilayah berkembang dari ekonomi pra-industrial menjadi ekonomi yang terindustrialisasi. Pada slide dapat dilihat gambar sebuah grafik perubahan demografi di 5 negara, yaitu di Jerman, Swedia, Chile, Mauritius, dan China atau Tiongkok. Pada grafik terdapat 3 garis. Yang pertama garis merah muda yaitu tingkat kematian kasar. Yang kedua garis hijau yaitu tingkat kelahiran kasar. Dan yang ketiga garis kuning yaitu jumlah penduduk. Pada grafik bisa dilihat bahwa garis kuning yaitu jumlah penduduk kian meningkat dari tahun ke tahun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kontroversi teori Malthus. Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam esai On Population, Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan, dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat daripada bahan makanan.
Menurut Malthus, faktor pencegahnya ada dua. Yang pertama, preventive checks, yaitu penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu, dan pantangan kawin. Yang kedua, positive checks, yaitu bencana alam, wabah penyakit, kejahatan, dan peperangan. Namun, teori ini menimbulkan banyak sekali kontroversi karena salah sama sekali karena mengabaikan peningkatan teknologi, penanaman modal, dan perencanaan produksi. Salah satunya adalah program KB atau keluarga berencana yang sering kita dengar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsekuensi pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang pertama yaitu kekurangan pangan. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya penduduk, maka akan semakin berkurangnya lahan yang digunakan untuk memproduksi pangan. Karena lahan-lahan tersebut digunakan untuk membangun pemukiman masyarakat. Nah, yang kedua yaitu tingkat kemiskinan yang meningkat. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, maka akan mengakibatkan ketidakseimbangan dengan pertumbuhan ekonomi di negara. Yang ketiga yaitu pemerintah kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat. Sarana-sarana tersebut seperti sarana pendidikan, sarana perumahan, sarana kesehatan, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena semakin banyaknya lokasi atau lahan yang telah dipadatkan oleh pemukiman penduduk, sehingga pemerintah kesulitan untuk menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan masyarakat. Sedangkan jumlah dana yang dikeluarkan pun harus besar. Kemudian yang keempat yaitu timbulnya daerah kumuh. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka akan semakin meningkat juga kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Sedangkan hal ini tidak diimbangi dengan kesanggupan masyarakat untuk membeli rumah atau lahan yang harganya semakin lama semakin mahal. Yang kelima yaitu meningkatkan kebutuhan ruang dan lingkungan hidup. Nah, hal ini terjadi karena semakin banyaknya penduduk, maka semakin padat juga suatu daerah, sehingga kebutuhan ini akan sulit untuk diperoleh. Kemudian yang keenam yaitu tingkat pengangguran yang meningkat. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya kebutuhan lapangan pekerjaan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga jika dibiarkan terus-menerus, maka akan mengakibatkan kemiskinan dan konflik antar masyarakat. Selanjutnya yaitu faktor pertumbuhan penduduk yang tinggi. Nah, di sini terdapat 3 faktor, yaitu yang pertama, tingkat kematian menurun, yang kedua, tingkat kelahiran meningkat, yang ketiga, pernikahan tinggi. Kemudian, dampak positif dan dampak negatif pertumbuhan penduduk. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatnya produksi, yang kedua, meningkatnya kesempatan berwirausaha, yang ketiga, meningkatkan inovasi kerja, yang keempat, banyak tersedianya tenaga kerja, yang kelima, meningkatnya investasi. Sedangkan dampak negatifnya yaitu meningkatnya angka pengangguran, yang kedua, meningkatnya angka kemiskinan, yang ketiga, kesehatan masyarakat akan menurun, yang keempat, banyak limbah dan polusi, yang kelima yaitu banyaknya pemukiman yang tidak layak huni. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pengangguran. Pertama-tama adalah pengertiannya. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Penyebab dari pengangguran adalah disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Faktor penyebab pengangguran. Ada beberapa faktor yaitu besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja, rendahnya keterampilan dan pendidikan, dan kemajuan teknologi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi pengangguran. Pertama adalah perluasan kesempatan kerja dengan cara peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan program padat karya. Yang kedua, mengurangi urbanisasi. Hal ini untuk mencegah pengangguran di kota besar. Yang ketiga adalah memperbaiki mutu pendidikan.
dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan pendidikan. Yang keempat adalah program KB atau keluarga berencana. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dengan cukup memiliki 2 anak. Kebijakan untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk. Pertama, meningkatkan transmigrasi, yaitu sebuah program memindahkan penduduk dari daerah yang penduduknya banyak, pindah dan menetap ke wilayah yang penduduknya masih jarang. Kedua, pemerataan lapangan kerja. Pemerintah membangun lapangan kerja tidak terpaku hanya di ibu kota, tapi juga merata ke seluruh kota yang ada di negara tersebut. Ketiga adalah program keluarga berencana atau KB, yaitu membatasi jumlah dari satu keluarga cukup memiliki 2 anak untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Yang keempat adalah mencegah pernikahan dini. Jika banyak anak usia sekolah sudah memiliki bayi, tentu pertumbuhan penduduk akan meningkat. Hal ini jadi kita perlu mencegahnya dengan membentuk undang-undang yang mengatur tentang usia minimal untuk menikah. Yang kelima adalah meningkat kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, kita dapat mengelola kekayaan alam dengan sendiri tanpa perlu mempekerjakan pekerja dari luar negeri. Kesimpulan dari materi yang kami bawakan malam ini adalah pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Hal ini disebabkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas hidup dan memberikan dampak positif serta negatif bagi suatu negara. Namun pemerintah sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi dampak negatif dari pertumbuhan penduduk tersebut. Baiklah, sekian dari pemaparan kami. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.